Oke, hai, nama saya Rika. Saya Kepala Divisi Human Capital General Affair di Jasara Harja Putra. Saat ini saya mau menunjukkan cara menggunakan AI yang sederhana, tetapi berkaitan dengan bidang human capital. Yuk, kita coba sama-sama. Oke, pertama-tama tentukan dulu peran yang kita mau si AI-nya ini bertindak sebagai apa. Karena kita berbicara human capital, sebutkanlah contohnya untuk kondisi perusahaan yang akan mengalami konsolidasi gitu ya. Berperan sebagai strategic analis yang memiliki expertise. Nah, di sini sudah dikasih tahu nih sama AI-nya bahwa dia akan bertindak sebagai strategic analyst dengan kalian di bidang human capital, karena tadi kita mau memfokuskan bagaimana perencanaan di bidang human capital. Nah, setelah kita sudah dapatkan ini, kita sampaikan dulu kondisi yang akan kita mau sampaikan, yang mau kita analisa prompt-nya. Misalkan ini ada orang masuk ruangan perusahaan, misalkan terdapat suatu perusahaan, kondisi perusahaan asuransi di Indonesia yang akan mengalami aksi korporasi konsolidasi dengan perusahaan asuransi lainnya. Nah, sebelum itu sudah menyampaikan kondisinya, prompt-nya, mungkin kita sekarang mengkoreksi apakah peran yang kita tadi state sebelumnya itu sudah sesuai belum dengan untuk memberikan jawaban yang baik. Nah, di sini ternyata sudah tepat nih. Cuman di sini AI-nya menunjukkan untuk perannya lebih spesifik, yaitu sebagai workforce planning specialist atau sebagai organization design change management. Oke, untuk lebih detailnya lagi, supaya kita mendapatkan detail jawaban yang opsinya lebih lebar, maka kita bisa membuatkan dari semua opsi-opsi yang disampaikan. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, dan oke, ada 6, tapi mungkin kita pilih salah satu aja ya guys ya. Mungkin kita ngomong langsung ke HC Strategic Analyst. Oke, sekarang Anda bertindak sebagai HC Strategic Analyst. Maka dengan kondisi yang sama yang disampaikan sebelumnya, berikan rekomendasi strategi perencanaan SDM terhadap secara detail dan komprehensif untuk perusahaan asuransi yang akan mengalami aksi korporasi bagaimana disampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mendapatkan jawaban yang kita harapkan. Tapi perlu diingat ya, ketika kita sudah memperoleh jawaban, harus dilakukan validasi apakah jawaban yang diberikan oleh AI itu merupakan jawaban yang valid atau akurat. Nah, jadi ketika berbicara menggunakan AI itu ada 3 aspek yang harus dilakukan dengan baik, yaitu mulai dari input, proses, dan output. Nah, ketiga tahapan ini harus selalu dilakukan validasi, karena kalau kita tidak memberikan prompt yang benar, maka outputnya itu tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Bye.